Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa agar belajar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari bersama-sama dengan Pak Guru untuk membaca doa sebelum belajar. Yang selanjutnya kita akan murojaah surat An-Nas terlebih dahulu. Semoga dengan membaca doa dan surat pendek yang kita bersama-sama baca tadi selalu mengingatkan kita, memotivasi kita untuk selalu semangat belajar, terutama di dalam belajar agama Islam berkaitan dengan Al-Quran. Anak-anak harus sering-sering murojaah. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Guru sudah mengajari materi tentang kalimah-kalimah thayyibah. Apakah anak-anak masih ingat dengan apa yang sudah sampaikan Pak Guru? Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Ada materi ayo kita wudhu. Tujuan pembelajaran. Anak-anak coba perhatikan. Ini gambar apa? Ya, benar sekali. Gambar seorang anak sedang membasuh muka. Membasuh muka merupakan salah satu bagian dari wudhu. Untuk yang selanjutnya, Pak Guru akan bertanya kepada kalian, apa yang kamu ketahui tentang wudhu? Ada yang tahu? Ya. Yang kedua, apa perbedaan rukun dan sunnah? Belum tahu, nanti Pak Guru akan jelaskan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kalian mempraktekkan wudhu dengan baik? Apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, anak-anak, dari jawaban-jawaban kalian yang belum tahu, nanti kita akan belajar bersama tentang wudhu. Mulai dari langkah-langkahnya, niatnya, rukun, sunnah, dan lain sebagainya. Yang pertama, pengertian wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu artinya bersuci dengan air. Kalau dengan debu itu namanya tayamum. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Wudhu dilakukan dengan cara membasuh bagian-bagian tertentu dari tubuh seperti tangan, wajah, kaki, dan lainnya dengan air yang suci dan bersih. Dengan berwudhu, kita menjadi suci. Wudhu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan untuk menghilangkan hadas besar, apa anak-anak? Dengan cara mandi besar. Dalil tentang bersuci atau wudhu diterangkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepala kamu serta basuh kedua kaki kamu sampai dengan kedua mata kaki. Anak-anak, itu tadi dalil yang menerangkan tentang wudhu atau bersuci. Modul ajar 1 untuk fase A kelas 2 PBL Kurikulum Merdeka. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya modul ajar PAI Budi Pekerti kelas 2 kompetensi awal, peserta didik memahami apa itu wudhu dan pentingnya dalam Islam serta mengetahui istilah dasar seperti niat, rukun, dan sunnah wudhu. Yang selanjutnya, peserta didik dapat melakukan beberapa langkah dasar wudhu dengan mengikuti demonstrasi dari guru. Profil pelajar Pancasila
profil pelajaran rahmatan lil alamin, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, berpikir kritis, berjiwa gotong royong, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab dalam ibadah. Sarana prasarana, ruang kelas, audio atau materi pembelajaran seperti YouTube, TikTok, atau dokumen lainnya yang ditampilkan. Gambar atau poster langkah-langkah wudhu. Worksheet untuk pembuatan mind mapping, media PowerPoint interaktif, LCD proyektor, laptop, pengeras suara atau speaker, papan tulis dan alat tulis. Target peserta didik, modul ajar ini digunakan untuk peserta didik reguler. Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian wudhu dengan ketentuan syarat, rukun, dan kesunahnya. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ditangani dengan teknik tutor sebaya sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran. Model pembelajaran demonstrasi dan praktek langsung kompetisi inti. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, tata cara, dan hukum wudhu dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan wudhu dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan kesadaran dan kepedulian dalam menjalankan wudhu sebagai bagian dari ibadah sehari-hari. Yang keempat, melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis setiap langkah wudhu dengan benar. KTP, peserta didik dapat menjelaskan pengertian wudhu, langkah-langkah, dan hukum wudhu dalam Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dari setiap bagian wudhu serta memahami makna dan hikmah di baliknya. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan wudhu secara mandiri dengan mengikuti urutan dan cara yang benar serta memperbaiki kesalahan jika ada. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan komitmen dan disiplin dalam melakukan wudhu sebagai rutinitas ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik dapat mengidentifikasi setiap gerakan dalam wudhu dengan benar. Pemahaman bermakna. Wudhu bukan hanya sekadar ritual, tetapi sebagai bentuk penyucian diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, setiap muslim berupaya memahami pentingnya wudhu di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana perannya dalam ibadah. Pertanyaan pemantik, apa yang kamu ketahui tentang wudhu? Yang kedua, apa perbedaan rukun dan sunnah? Yang ketiga, bagaimana cara kalian mempraktekkan wudhu dengan baik? Apa saja yang perlu diperhatikan? Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Guru memulai pembelajaran dengan doa salam, dipimpin oleh salah satu peserta didik. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik. Motivasi. Peserta didik diberi motivasi belajar oleh guru. Persepsi. Guru mengulas mereview sedikit materi minggu lalu sebelumnya dengan bertanya. Guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan. Yang selanjutnya menyampaikan tujuan, guru memberi ketahuan materi pelajaran yang akan dibahas, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada peserta didik. Pentingnya kompetensi, guru memberitahukan pentingnya memahami pengertian wudhu, tujuan, rukun, dan sunnah, serta langkah-langkahnya. Kegiatan inti, Problem Based Learning, PBL. Fase orientasi siswa pada masalah, guru menyampaikan materi yang akan dipecahkan oleh siswa. Guru menyuruh siswa mengamati video pembelajaran melalui link YouTube. Yang selanjutnya, fase 2, mengorganisasi siswa untuk belajar. Pertama, guru menjelaskan materi tentang wudhu. Yang kedua, peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, setiap kelompok mendiskusikan tugas LKPD yang diberikan oleh guru. Fase 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Fase 4, mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, cukup. Terima kasih, Pak Anwar. Kemudian tuh ada ya di soal-soalnya udah mengacu ke HOTS belum? Ji, sudah Pak. Nah, udah. Kemudian moderasi beragama itu menurut Pak Anwar apa? Moderasi beragama menurut saya itu sikap toleransi, keseimbangan di dalam menjalankan dan memahami agama. Kalau menurut konteks NU itu wasatiyah Pak. Di situ ada 3 unsur, itu tasamuh, tawazun, i'tidal. Ya sudah. Yang terakhir ini saya share untuk membaca Al-Quran. Kalau sudah lancar nanti ya, ini sebentar. Pak Anwar sudah pernah pesantren atau ngaji? Pernah ya? Nggih, Pak. Di mana? Dan Kenteng Susuan, Pak. Oh, Susuan Semarang. Nggih. Ini Mas Najib Saifullah. Oh, ya. Coba kalau ngajinya nggak bisa, bahaya ini ya. Nomor 7. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ya, terima kasih Pak Anwar.
ya. Semoga nanti bermanfaat ya. Jadi intinya itu kami berharap Bapak Ibu guru yang setelah melalui proses, nanti masih ada PPL juga ya Pak Anwar ya. Nggih, Pak. Jadi proses PPG ini semoga keluarannya juga harus berbeda. Yang belum apa PPG. Gitu nggih Pak Anwar nggih. Nggih, Pak. Ya, udah gitu silakan ditutup oleh Pak Terima Anwar. kasih Pak Ya. Arifillah atas bimbingan dan ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kami khususnya mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2024 ini. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.